Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan Agrianita IPB University dalam syiar Ramadan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode ketiga kali ini akan menceritakan kondisi kejahiliahan masyarakat Arab dan kelahiran kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama kisahnya. Perampok kejam dan tidak sopan. Mencuri, merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa dijadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang ditangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak menafsukan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan memakan darah yang dibekukan. Suatu hari, Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yatsrib, di kemudian hari disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. "Siapakah wanita itu?" tanya Hashim kepada orang-orang Yatsrib. "Dia adalah Salma binti Amr. Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda." Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yatsrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari, dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yatsrib, sedang tumbuh remaja. "Aku harus menemuinya," pikir Al-Muttalib. "Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah. Maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku." Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yatsrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. "Mari nak, ikut paman ke Mekah," peluk Al-Muttalib. "Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini," jawab Syaibah. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi," jawab Salma.
Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muttalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Selama memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca, hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun, ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yatsrib, melainkan di Mekah. Akhirnya, ia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muttalib mengajak ponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya. Abdul Muttalib, budak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun orang-orang terlanjut menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikian sepenggal kisah hari ini, dan nantikan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita yang insya Allah bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.